Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Christopher Hotperes Togotorop dengan NIM 2003061127, kelas PTNA, Universitas Sumatera Utara, jurusan Peternakan, Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan tentang review lemak biokimia yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Tati Fidianasari SPT MP. Baiklah, saya akan menjawab soal-soal yang diberikan dosen saya. Yang pertama, jelaskan proses yang terjadi pada metabolisme lemak, yaitu degradasi dan biosintesis. Metabolisme lipid adalah sintesis dan degradasi lipid dalam sel yang melibatkan pemecahan atau penyimpanan lemak untuk energi. Lemak ini diperoleh dari mengonsumsi makanan dan menyerapnya atau disintesis oleh hati hewan. Lipogenesis adalah proses mensintesis lemak ini. Mayoritas lipid yang ditemukan dalam tubuh manusia dari makanan adalah trigliserida dan kolesterol. Jenis lipid lain yang ditemukan dalam tubuh adalah asam lemak dan lipid membran. Metabolisme lipid sering dianggap menjadi proses pencernaan dan penyerapan lemak makanan. Namun ada dua cara organisme dapat menggunakan lemak untuk mendapatkan energi, yaitu yang dikonsumsi dalam lemak penyimpanan vertebrata dan manusia menggunakan kedua metode penggunaan lemak sebagai sumber energi untuk organ seperti jantung supaya tetap berfungsi. Karena lipid adalah molekul hidrofobik, lipid perlu dilarutkan sebelum metabolisme dimulai. Yang nomor 2, jelaskan proses pencernaan, penyerapan, dan transfer lemak. Jawabannya, penyerapan lemak hanya terjadi di usus halus. Setelah trigliserida dipecah menjadi asam lemak individu dan gliserol. Bersama dengan kolesterol, mereka akan bergabung menjadi struktur yang disebut misel atau asam lemak, dan monogliserida meninggalkan misel dan berdifusi melintasi membran untuk memasuki sel epitel usus. Nomor 3, jelaskan pengertian beta oksidasi. Jawabannya, beta oksidasi merupakan proses kimiawi yang mengubah lemak asam lemak menjadi ATP adenosin atau ATP atau adenosin trifosfat. Banyak ATP yang dihasilkan bergantung pada kandungan atom C atau karbon dan jenis lemak tertentu. Nomor 4, jelaskan 4 proses utama pada beta oksidasi. Jawabannya, ada 4 proses utama pada beta oksidasi, yaitu yang pertama, oksidasi atau asil KOA mengalami dehidrogenasi oleh VAD dependent flavoenzim atau asil KOA dehidrogenase. Ikatan double dibentuk antara karbon A dan B. 2, hidrasi atau enoil KOA hidratase menghidrasi ikatan double tadi sehingga membentuk W-hidroksiasil atau KOA. Yang ketiga, oksidasi. Dalam tahap ini akan dihasilkan beta keteosil atau KOA. 4, pemecahan atau Schleien-Fage, yaitu reaksi terakhir beta oksidasi dan membebaskan 2 karbon asetil KOA dari asil KOA. Nomor 5, jelaskan proses degradasi lemak tidak jenuh. Jawabannya, proses degradasi lemak tidak jenuh adalah sebagian besar asam lemak tak jenuh berada dalam konfigurasi cis. Masalah enzim
enoli atau COA hidratase hanya bekerja pada senyawa trans. Konversi cis menjadi trans dilakukan oleh dua enzim tambahan, yaitu enzim enoli COA isomerase dan 2,4-dienoli COA redutase. Nomor 6. Jelaskan pengertian dari A. Lipolisis, B. Lipogenesis, C. Ketogenesis, dan D. Esterifikasi. Jawabannya adalah yang A. Lipolisis. Lipolisis merupakan suatu proses di mana terjadi dekomposisi kimiawi dan pelepasan lemak dari jaringan lemak. Bila mana diperlukan energi tambahan, maka lipolisis merupakan proses yang predominan terhadap proses lipogenesis. Yang B. Lipogenesis. Jawabannya adalah lipogenesis adalah lintasan metabolisme yang mengubah asetil CoA menjadi lipid. Kadar lipid dalam sirkulasi darah merupakan pertimbangan antara lipogenesis dan lipolisis atau oksidasi asam lemak. Lipogenesis terjadi karena stimulasi asupan karbohidrat dan terhambat oleh asam lemak tak jenuh dan kegiatan puasa. Yang C. Jelaskan pengertian ketogenesis. Ketogenesis adalah pembentukan keton dari proses gluconeogenesis yang berlangsung dalam hepar. Keton merupakan senyawa asam bila mana diproduksi berlebihan menyebabkan ketoasidosis atau ketosis. D. Pengertian esterifikasi. Esterifikasi atau hidrolisis dan saponifikasi, di mana reaksi esterifikasi adalah suatu reaksi di mana terdapat proses mengubah dari senyawa turunan asam karboksilat dan alkohol menjadi suatu senyawa kimia turunan ester dengan menggunakan katalis asam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan tentang tugas ini. Bila ada kata-kata saya yang kurang jelas atau kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.